Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih untuk anak-anakku hari ini. Sebelum pelajaran ini dimulai, Ibu akan menunjukkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ayo Pak anak Jufri. Jumhadi. Pak Jufri Bu, ketua kelas sekarang Bu, saya sudah Oh dipecat. iya. Oh iya. Oh iya. Ayo anak Jufri, pimpin doa. Mari Bro Jufri. Ya Allah, Bro Jufri memang sering keluar masuk. Ya udah saya perwakilan. Ayo ganti wakil kelas Ayo dah. teman-teman, sebelum Ya wakil kelas. Niro. Roti itu. Lahi Rabbah Selamidina Wabi Muhammad ilm Warzukni fahma amin. Terima kasih untuk anak-anakku hari ini mulai pembelajaran mengenal surah An-Nas. Ibu akan menjelaskan tentang mengenal surah An-Nas. Kita akan belajar tentang surah-surah pendek namun sangat bermanfaat. Belajar surah-surah pendek itu sangat bermanfaat untuk anak-anakku. Bukan cuma surah An-Nas, pokoknya surah-surah pendek sudah itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Surah An-Nas mengajarkan kita tentang cara memohon perlindungan dari Allah. Contoh surah An-Nas itu memohon perlindungan dari Allah dari gangguan setan. Contohnya belajar di sekolah. Belajar di sekolah itu ya kan kadang-kadang ngantuk ya, anak-anakku kadang ngantuk, itu berarti itu udah gangguan dari setan. Makanya memohon perlindungan dari Allah membaca surah An-Nas. Nah, untuk selanjutnya mengenal surah An-Nas. Mengenal surah An-Nas merupakan surah ke-114 di dalam Al-Qur'an, termasuk dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah diturunkan di Mekah. Tahu anak-anakku apa arti An-Nas itu? Bagus, terima kasih. Surah makna nama surah An-Nas berarti manusia. Surah An-Nas ini menjelaskan tentang manusia dan sifat-sifatnya. Untuk yang selanjutnya, cara membaca surah An-Nas dengan baik. Untuk anak Jufri, ada berapakah cara membaca surah An-Nas dengan baik? Anak Jufri, ada berapakah surah An-Nas cara membaca surah An-Nas dengan baik? Ada yang tahu? Ada 4 Ibu. Ada 4, ya bagus. Yang pertama itu niat. Berniat untuk membaca surah An-Nas dengan ikhlas karena Allah. Bukan cuma baca surah-surah pendek, diniatkan di dalam hati. Pergi ke sekolah, itu dia niatkan dengan hati, dengan ikhlas karena Allah. Niatkan dengan ikhlas. Pergi ke mushola, pokoknya pergi kemana lah, pokoknya dengan jalan kebaikan. Niatkan dengan hati, insya Allah mendapat barokah dan manfaat. Untuk yang kedua, bersuci, membersihkan diri dengan wudhu sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran itu membersihkan diri, pakaian, dan ambil wudhu. Untuk yang ketiga, membaca dengan tartil, membaca dengan perlahan, jelas, dan memperhatikan makharijul huruf. Membaca dengan perlahan dan jelas. Makanya baca Al-Quran itu jangan toleh kanan ke kiri, jangan ya, harus jelas dan perhatikan makharijul hurufnya. Terus yang terakhir, menghormati. Yang 4 itu menghormati, membaca dengan penuh khusyuk dan rasa hormat kepada Allah. Membaca
Al-Quran dan surah pendek itu harus khusyuk dan rasa hormat kepada Allah. Terus yang ini melafalkan surah An-Nas ini. Ada yang hafal tentang surah An-Nas tuh anak-anakku? Saya. Ayo siapa? Ayo maju ke depan untuk Bro, membaca surah An-Nas. Bro Jufri, Bu. Bro Jufri hafal. Maju Free. Oh. Bro Ya, Jufri. ayo Pak Jufri. Maju ke depan Pak Jufri. Baca surah An-Nas dengan khusyuk. Ya, ayo. Oh, tepuk tangan tuh Pak Jufri. Terima kasih. Iya, terima kasih anak Jufri. Baca dengan baik. Saya mau nanya, ada berapakah ayat surah An-Nas ini? Untuk Pak Jufri. Anak Jufri. Lupa, maaf ya. Ada berapakah surah An-Nas? Apanya Ibu? Ayatnya Ibu. Ayat, iya ayatnya, maaf. Ayat Ada 6 Bro Jufri. Bro Jufri ada 6. ada 6. Untuk surah-surah An-Nas ini untuk anak-anakku, siapa yang mau bertanya? Mulai ini ya, cara membaca surah An-Nas dengan yang baik. Kalau mau ada yang mau bertanya tentang menghafal surah An-Nas, iya Pak Jufri, ayat anak Jufri. Iya benar. Ini ada penjelasan di bawah ini Pak Jufri, anak Jufri, asbabun nuzul surah An-Nas ini. Ini ada di bawah penjelasannya. Penyakit ya santet. Membaca dengan insya Allah dengan izin Allah akan disembuhkan penyakit melalui membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Dengan izin Allah, insya Allah akan sembuh anak Jufri. Untuk yang selanjutnya, iya terima kasih. Ibu minta tolong untuk bacakan bersama-sama tentang surah An-Nas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bin malikin nas min syarril khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, terima kasih untuk anak-anakku. Ini selanjutnya makna dan isi surah An-Nas. Yang pertama itu pelindungan dari setan. Surah An-Nas mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari Allah agar terhindar dari gangguan setan. Yang kedua, rasa takut.
Kalau kita merasa takut, rasa takut ini mengingatkan kita tentang bahaya setan yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Yang terakhir beriman. Beriman kepada Allah adalah kunci untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Untuk yang selanjutnya ini pesan pokok surah An-Nas. Pesan-pesan pokok surah An-Nas, beriman kepada Allah. Surah An-Nas mengajarkan kita agar selalu beriman kepada Allah. Ya, terus yang kedua itu bertawakal. Kita harus bertawakal kepada Allah dalam menghadapi segala masalah. Nah, kita bertawakal kepada Allah kalau kita punya masalah dan atau ujian ya kita bertawakal kepada Allah. Terus ini doa membaca surah An-Nas. Membaca surah An-Nas adalah salah satu doa untuk memohon perlindungan dari Allah. Asbabun nuzul surah An-Nas. Penguatan gangguan setan. Surah An-Nas diturunkan untuk melindungi Nabi Muhammad dari gangguan setan. Nah, ini yang ditanyakan Pak Jufri tadi. Anak Jufri, penyakit. Pada masa itu Nabi Muhammad mengalami gangguan setan, gangguan penyakit disebabkan penyakit. Perlindungan Allah, surat An-Nas adalah anugerah Allah. Ini yang ditanyakan anak Jufri barusan. Nabi Muhammad itu mengalami gangguan penyakit ya. Dengan izin Allah, perlindungan Allah, surah An-Nas adalah anugerah Allah untuk memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad. Ya. Terus yang selanjutnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini Al-Mu'awwizatain. Ini perlindungan. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas disebut Mu'awwizatain, artinya dua surat perlindungan. Yang pertama surah Al-Falaq. Ada yang hafal surah Al-Falaq itu anak-anak? Maaf, Ibu tidak menampilkan surah Al-Falaq. Ya, ada yang tahu tentang surah Al-Falaq? Ibu tidak menampilkan. Ya, ayo dibacakan. Tepuk tangan untuk anak Niswatun. Bagus sekali ini tajuk makhorijul hurufnya. Ini perlindungan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Di doa kedua, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Di sini ada dibentuk 3 kelompok. Yang pertama kelompok A dan B dan C ya. Untuk kelompok A, Ibu minta tuliskan surah An-Nas ayat yang ketiga. Untuk kelompok A, bacakan dipimpin ketua kelompoknya ya. Untuk seterusnya kelompok B. Kelompok B, Ibu minta tuliskan ayat yang kelima. Kelompok yang terakhir C, ayat yang pertama. Iya tak dia apa baca apa tak kira ngaki juga tak kira ngaki kok entah tibi. Ya, terima kasih. Untuk kelompok A, tolong bacakan. Siapa ketua kelompoknya? Kelompok yang A. Ya, yuk silahkan maju ke depan untuk kelompok A. Ayat kelima, tuliskan ayat kelima surah An-Nas. Ya, ayo bacakan. Ayat Anda surah An-Nas ini yang Ibu tampilkan itu surah An-Nas ayat yang kelima. Ayat yang kelima.
Bagus sekali untuk kelompok A. Untuk yang selanjutnya kelompok B. Diwakili ketua kelompoknya. Kelompok B, ayo siapa? Ayo kelompok B, Pak anak Jufri. Ya, kelompok B. Iya, ini mau dikasih nilai B sama ibu nanti. Ayo, berarti kelompok B belum mengerjakan ya. Terus kelompok yang terakhir, kelompok C itu surat yang pertama, ayat yang pertama. Kelompok yang terakhir. Iya, ayo bacakan. Tepuk tangan untuk anak Sufyan. Terima kasih untuk anak-anakku. Terima kasih Ibu Akhiri ya untuk yang memimpin doanya untuk ketua kelas. Anak Jufri ya ketua kelasnya. Ayo baca untuk mengakhiri. Iya. Amin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.